Shalom. Selamat pagi pada jemaat yang sudah ada dalam ruangan ini, bagi yang melihat secara online. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Begitu juga jemaat kita yang menyambut tahun baru Cina. Selamat tahun baru Cina, Tuhan memberkati. Haleluya. Kita bersyukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan saya ingin bersaksi sedikit. Haleluya. Di mana Tuhan, kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Di mana Tuhan, anak kami beberapa tahun dia sakit penyakit kulit, dan pada saat ini dia akan sembuh sudah. Adanya COVID-19, di situ juga ada itu penyakit. Sampai bukan berbulan, bukan bertahun, 2 tahun lebih, mau dekat 3 tahun. Pada masuk tahun 2023, penyakit itu sembuh. Dan saya bersyukur juga pada doa saudara dan saya, di mana tuh doa Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan jemaat di tempat ini yang menyokong dalam doa sehingga penyakit itu sembuh. Dan kami bersyukur juga di mana lawatan Caroling, jemaat Tuhan yang mendoakan kami, dia minta doa apa yang kami mau, dan saya utarakan doa itu, minta penyembuhan kepada anak kami, dan penyembuhan itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami bersyukur di mana anak-anak kami minta doa supaya nilainya baik dan nilai itu juga baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan selain kami menyerahkan hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara, kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kekuatan kami Tuhan hanya kami dapat di dalam Engkau Yesus. Engkau telah meneguhkan setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Engkau hadir Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan Roh Kudus-Mu hadir. Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir lewat setiap pribadi kami pada pagi hari ini. Membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku, amin. Ku dapat di dalammu, Kau teguhkan hatiku. Tiada mustahil bagimu. Sekali lagi
kami bersorak bagi nama. Kami percaya bahwa Engkau bersemayam di atas pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dengan hati kita yang penuh ucapan syukur, mari kita.
kita bahwa Tuhan itu penyelamat kita. Amin. Dia pembentuk gunung-gunung. Haleluya. Dia pencipta dunia ini. Dia pembentuk gunung-gunung ke hadiratnya. Bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia patut bersamakan pujian Tuhan aja berkata. Dia pencipta dunia ini. Dia pembentuk gunung-gunung ke hadiratnya. Jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia patut bersamakan pujian Tuhan aja Haleluya, Engkau keselamatan kami. Engkau Tuhan Yesus yang menjanjikan ya dan amin. Karena hari ini Tuhan kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Maka kami boleh Tuhan datang kepada Engkau karena kami ditawarkan satu anugerah yang luar biasa. Kami tidak perlu Tuhan bertanya lagi bahwa kami benar, kami layak atau kudus. Kami tahu bahwa dengan anugerah kami layak, dengan anugerah kami kudus, dengan anugerah kami dibenarkan bertemu dengan Bapa kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita datang kepada Allah kita, kepada Yesus kita, kepada Juru Selamat kita, dengan membawa anugerah pada pagi hari ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Engkau terus hadir, Engkau terus Tuhan Yesus nyatakan kuasa dan hati-Mu. Anugerah-Mu itu membuat kami kuat. Anugerah-Mu membuat kami mampu. Anugerah-Mu membuat kami boleh menjalani hari-hari kami dengan sanggup karena bersama dengan Allah dan menjadi umat-umat yang menang di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang telah menjamah kami semua. Kami berdoa terus, merindukan terus Allah yang telah bersama kami dari awal, telah menyembah dan memuliakan Engkau. Dan juga Allah yang akan menyertai hamba berkata, saat hamba berbicara atas kebenaran bersama hamba-Mu dari awal hingga berakhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan saatnya saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar atau bekal kita di dalam mengikut Tuhan sampai ke akhir hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa firman Allah adalah makanan bagi kita mengikut Tuhan sampai ke garis akhir. Jadi sangat penting untuk kita selalu bersekutu dengan firman Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ucapkan selamat datang kepada mama saya. Dia menghilang beberapa tahun yang lalu sejak COVID mulai melanda dunia, dan masa itu tidak diizinkan berkumpul bersama. Namun hari ini dia berada di tengah-tengah kita untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Dan kita ucapkan juga selamat tahun baru ya kepada Mr. Law yang merayakan tahun baru tersebut. Kita beri tepuk tangan. Puji nama Tuhan Yesus. Saya sangat diberkati pribadi ini. Amen. Karena saya ingat saudara, ya, mungkin setelah tidak perhatikan itu, ambil hati. Kata saudara, waktu dia baru pertama datang di gereja, saya lihat macam tidak serius menyembah Tuhan ini. Sebab dia pakai istilahkan celana pendek. Saya bilang, mungkin saya bersama-sama beberapa bulan terus saya kehilangan lagi. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan, Yusak melihat yang di luar, tapi Tuhan melihat yang di dalam hati. Apa maksudnya saudara? Kita bersyukur karena pribadi ini terus bersama kita. Amin. Dia tidak cari mata sipit yang sebangsa dengan dia. Dia cari saudara dan saya yang sangat sederhana. Amin. Bukankah itu berkat bagi kita? Dan puji nama Tuhan. Saya katakan sama Mr. Lord, Tuhan kirim kau di tempat ini. Ada tujuan Tuhan. Amin. Kalau kau tidak datang di sini, berarti panggilan Tuhan ada sesuatu yang terhalang dalam hidupmu. Dan puji nama Tuhan, saudara, saya sangat diberkati bahwa waktu kita punya perayaan Natal, saya bilang nanti nih Mr. Lo gemetar di atas saat bisa ulang-ulang tengok di dalam apa itu video saudara. Kita ada benih sudah, amin. Dan ini dorongan semua dari jemaat dan doa-doa kita, amin. Jadi hari ini kita ucapkan selamat tahun baru kepada dia. Oke, puji nama Tuhan. Nah, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Kita coba membuka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kalau saudara sudah menemukan ayat ini, mari kita membacanya bersama-sama dengan suara kedengaran, yaitu caranya kita berganti-gantian. Oke, Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, saya ayat yang pertama, saudara ayat yang ke-2. Jadi, nah, saya punya bagian dulu. Apa dikatakan di sini? Karena kita mempunyai banyak saksi, ya, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jemaat 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan takut memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jemaat, ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jemaat 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Oke, puji nama Tuhan. Nah, dari ayat firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama tadi, saudara, saya akan memberi tema firman Tuhan pagi hari ini. Ini temanya apa? Mari kita baca bersama-sama. Bertekun dalam iman. Saudara, bertekun dalam iman, itulah tema yang kita angkat pagi hari ini berdasarkan ayat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi bersama-sama. Nah, puji nama Tuhan. Apa yang dimaksud bertekun di dalam iman? Nah, bertekun di dalam iman itu pertama, itu berarti saudara dan saya tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan di saat-saat banyak pergumulan, cabaran hadir di dalam hidup kita. Nah, yang kedua, bertekun dalam iman artinya tetap percaya Yesus, tetap beriman kepada Yesus sampai langkah yang terakhir. Tahu saudara dikasih Tuhan apa yang disebut langkah yang terakhir? Artinya sampai menghembuskan napas yang terakhir. Dan yang kedua itu berarti sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi definisi daripada bertekun dalam iman artinya saudara dan saya tetap percaya kepada Yesus dalam apa juga keadaan, dan kemudian tetap percaya kepada Yesus, tetap beriman kepada Yesus, tetap mengasihi Tuhan Yesus sampai napas kita yang terakhir, dan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Pertanyaannya, senangkah kita menjalani iman seperti ini? Jujur saja saya sebagai hamba Tuhan di sini mengatakan itu bukan hal yang mudah, itu hal yang sulit, itu hal yang mustahil. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa apa yang mustahil tidak menjadi, apa yang mustahil tidak mustahil bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus. Amin. Amin. Jadi puji nama Tuhan, punya iman yang hidup di dalam ketekunan saudara, itu hal yang mustahil bagi kita kalau kita menjalaninya dengan kekuatan daging. Tapi bila kita bergantung kepada Tuhan, bila kita beriman kepada Yesus, bila kita bergantung kepada anugerah Tuhan, pasti hal ini akan terjadi dalam hidup kita. Ada amin? Jadi Tuhan yang suruh kita bertekun, artinya saudara, itu boleh dan mesti harus ada dalam hidup kita. Ada amin? Amin. Nah, bertekun dalam iman. Nah, tahu saudara kasih Tuhan, kenapa ayat ini, pesan firman Tuhan ini diutarakan atau dimunculkan dalam kitab Ibrani? Sebab kitab Ibrani berbicara tentang banyak anak-anak Tuhan saudara, karena mengalami tekanan, karena mengalami godaan, dan mereka hampir-hampir mengambil keputusan untuk berbalik dari Yesus kepada apa? Kepercayaan lain. Berbalik dari Yesus
kepada hukum Taurat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, saudara yang kasih Tuhan, bukan hal yang enak di dalam hidup kita. Karena saudara kasih Tuhan, orang yang beriman kepada Yesus itu akan selalu diserang oleh setan. Betul atau tidak? Nah, saya mau ceritakan kepada kita. Saya melihat dalam internet, sudah saya terkejut. Dalam beberapa minggu ini, Indonesia digoncangkan dengan satu video. Apa isi daripada video itu? Di dalam YouTube, di sana dikatakan ada seorang mualaf. Apa itu mualaf, saudara? Mualaf itu artinya orang yang berpindah dari agama lain kepada agama Muslim, kepada agama Islam. Itu namanya mualaf. Setiap kali saudara dengar mualaf, oh artinya dari Kristen kepada apa? Islam. Maksudnya kepercayaannya berubah dari percaya Yesus kepada percaya yang bukan pada Yesus Kristus. Itu namanya mualaf. Nah, apa yang terjadi kepada orang ini yang bernama Agustin? Saudara, saya tidak tahu kenapa sampai dia diserang iblis sedemikian rupa. Diserang iblis begitu kejar, saudara. Sampai apa? Dia ambil itu Alkitab. Dan dia katakan, saya kentuk ini Alkitab. Saudara. Dan baru kita katakan, oke. Sekarang kalau Alkitab ini firman Allah, saya coba kentuki. Dan jika dia benar firman Allah, ingat, 1 bulan akan datang, saya melihat saya mati atau tidak. Saudara. Jadi itu dipaparkan di dalam YouTube. Tak ke saudara kasih Tuhan. Sebagai orang-orang yang punya kasih sama Yesus. Apa ini menyayat hati? Pasti menyayat hati, saudara. Tapi anak-anak Tuhan tidak bereaksi. Yang bereaksi itu saudara kasih Tuhan yang tidak serius sama Tuhan. Yang bereaksi itu adalah orang-orang yang kebanyakan orang-orang yang tidak cinta Tuhan. Tapi yang cinta Tuhan dia tidak apa? Bereaksi apa-apa. Kenapa? Ibrani mengatakan pembalasan, penghakiman itu haknya Tuhan. Jangan kita bela Tuhan, saudara. Ya, kalau kita coba bela Tuhan, berarti Tuhan itu lemah. Ya, jadi saudara yang dikasih dari dulu Alkitab dilecehkan, dari dulu Alkitab dibakar. Yesus berkata, jangan coba-coba membela aku. Jangan coba-coba bereaksi negatif. Tapi apa yang harus kamu lakukan? Amalkan kasih musuh. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, banyak anak-anak Tuhan mulai ya bereaksi negatif. Tapi hamba-hamba Tuhan mengajak, jangan ikuti perintah Yesus, kasihi orang yang membenci aku. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, dalam video itu saya lihat ya apa ini benar atau tidak. Orang itu belum sampai 30 hari pos sudah berada di mulut. Sudah sedang meraung-raung. Dan saya lihat dalam video dia ketakutan. Dia nangis. Orang yang punya keberanian luar biasa sampai Alkitab begitu itu saudara. Tapi kita ketika mungkin melihat sesuatu sampai dia punya apa? Berteriak-teriak nangis. Tahu saudara, apa yang ada di bayangan orang itu menurut saudara dan saya? Pasti bayang-bayang negatif. Atau malaikat maut, saudara. Kalau waktu kita mati itu di ujung kita menghembuskan napas yang terakhir. 2 yang menjemput kita. Yang pertama saudara, malaikat dari surga. Mari Bapak Jos, kita pulang ke surga. Amin. Amin. Datang dengan kemuliaan, datang dengan penghiburan. Buat apa tinggal di dunia? Dari kita. Makanya saudara, orang-orang yang pergi ke surga itu waktu mati, saudara, reaksinya, ya, ekspresi wajah dia yang baik, ya, yang menarik. Saya pernah melihat saya punya anti saudara waktu dipanggil Tuhan. Wah, sesudah dia dipanggil Tuhan, rupanya itu menarik, bercahaya. Padahal saat dia menderita, saudara, sangat buruk dia punya muka. Sesudah dia
mati, saudara nampak bahwa dari cawanya ada pengharapan. Jadi Tuhan memberi satu tanda kepada kita bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan saat dia dipanggil Tuhan, dijemput oleh apa? Malaikat yang baru. Tapi orang itu tadi berteriak-teriak. Apa yang ada di bayangannya? Pasti Lucifer dari neraka. Siap-siap ya, kita pergi ke tempat yang apa? Aku sudah ditakdirkan ke sana. Itulah sebabnya dia berada dalam ketakutan. Nah, saya tidak tahu bagaimana akhirnya. Saudara, coba kalau agama seberang lalu bukan begitu, apa terjadi? Perang dunia ketika terjadi. Pertama kali yang kita pikir itu bisa, ya, ketika berkata jangan bereaksi negatif. Jangan coba hina saya jika engkau membela saya. Saya ini Tuhan, amin. Penguasa, kamu diam saja, ikuti perintah saya, ya, kasih. Nah, jadi orang ini, saudara, ya, dan masih banyak lagi kumpulan-kumpulan, katanya pastor, katanya pendeta, dan kemudian murtad. Dia benci betul itu Tuhan. Nah, apa jaminan bahwa saudara dan saya tidak diserang hal ini? Pasti kita semua menghadapinya. Tapi nasihat firman Tuhan pagi hari ini, tetap bertekun di dalam iman. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, bagaimana kita bertekun dalam iman? Nah, ini dikatakan, dijelaskan dari ayat yang kita baca. Pertama, saudara, Alkitab mengatakan di sini untuk bertekun di dalam iman. Pertama, langkah pertama yang saudara dan saya harus bangun di dalam hidup ini dikatakan tinggalkan semua apa? Beban. Nah, kita baca ayatnya. Ibrani 12:1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilingi dia. Marilah kita apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kita. Jadi untuk bertekun di dalam iman saudara, ya dikatakan firman Tuhan, semua beban-beban yang mengikat engkau, yang membebani engkau, yang memberati engkau, sehingga engkau tidak pernah bertumbuh di dalam iman, tidak serius dalam mengasihi Tuhan, tinggalkan semua itu. Amin. Nah, apakah beban-beban itu? Nah, perhatikan di sini. Nah, Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat 24. Apa beban itu? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Apa beban itu, saudara? Yang selalu memberat diri kita. Ini beban itu adalah tahu kebenaran, tapi tidak hidup di dalam apa? Kebenaran. Amin. Maka waktu kita mendengar firman, saudara, hari ini banyak firman yang kita dengar. Entah saudara membacanya, entah dengar dari YouTube. Istri saya sangat bagus, saudara. Dia kalau mencuci, wah, bising dia. Dia bawa handphone dia apa di tempatnya. Kalau saya pinjam sekejap karena saya punya jas Samsung, mana handphone saya? Mana handphone saya? Bilang habis lah. Dia ambil dan dia, wah, saya bilang ini bagus. Daripada saudara dikasih Tuhan, sementara saudara penat-penat bekerja, tiba-tiba pusing lagu-lagu dunia. Ada lagu-lagu yang terkenal yang selalu bergema di hati saya, tapi itu membodoh saya. Dia bilang, tiada lagi yang ku harapkan, tiada lagi yang ku inginkan, semuanya apa itu? Saudara, lagunya enak didengar, tapi lirik-liriknya membawa mau. Coba saudara kasih Tuhan, orang sedang ya tidak punya apa-apa, pernah alami tidak punya apa-apa, sering kali alami. Paulus pun katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan tahu apa itu kelimpahan. Bagaimana kalau saudara sedang tidak punya apa-apa ini? Iblis kirim
lagu ini kepada saudara. Memang tidak ada lagi kamu harapkan. Ya tidak ada lagi pengharapan. Segalanya jadi apa? Jadi susah. Sekarang apa? Alhamdulillah ada baikon apa? Orang Indonesia baikon. Ada racun di sana. Minumlah. Itulah jalan penyelesaian. Saudara. Ya. Ada satu cerita saudara. Ya. Karena mendengar lagu-lagu begini, seorang yang putus cinta. Ini pekebun, tiba-tiba saudara, dia dengar lagu itu bunuh diri. Diselidiki apa penyebabnya. Sejak dia putus cinta, dia pusing lagu-lagu ini, akhirnya dia bunuh diri. Lagunya enak saudara, tapi liriknya tidak enak. Jadi setan ya mengirim keputusan bagaimana kita hancur dan hancur. Nah, jadi puji nama Tuhan saudara kasih Tuhan inilah. Saya pun tahu ini juga beban bagi saya. Hanya tahu firman, tapi tidak hidup di dalam firman. Tapi Tuhan berkata, ya selalu pintu anugerah pertobatan dibuka bagi kita. Amin. Amin. Hari ini belum firman kau dengar, belum laksanakan. Masih ada waktu besok. Amin. Besok belum, hari lagi deh, itulah anugerah Tuhan. Jadi Tuhan katakan yang penting kamu tetap di dalam aku dan berjuang, bermimpi, punya visi. Aku mau hidup di firman itu. Jadi beban itu saudara, tahu firman, tapi tidak hidup di dalam firman. Tahu kebenaran, tapi itu ya hidup di dalam kebenaran. Nah, dengan apa yang lain kita baca dalam Lukas 8:14. Ini soal penabur saudara. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dalam pertumbuhan selanjutnya dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka apa? Terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang ada. Tak saudara kasih Tuhan, ada beban-beban, ada hal-hal yang mengikat kita yang membuat kita tidak menghasilkan buah di dalam Tuhan. Ya. Nah kita mengatakan semua ini harus apa? Ditinggalkan. Nah apa beban itu? Pertama apa dikatakan? Kekhawatiran. Bukankah saudara kasih Tuhan? Kekhawatiran itu seperti apa? Menghalang kita lemas beribadah. Ya. Lemas, tidak ada keseriusan menyembah Tuhan karena khawatir terus kekayaan. Kekayaan ini juga saudara banyak dipakai iblis untuk orang hilang hilang imannya, hilang kesetiaannya kepada Tuhan. Dan kita lihat ya dari dulu dan sampai hari ini tetap ini senjata yang sangat berkesan ya iblis. Nah yang ketiga dikatakan kenikmatan hidup, artinya apa? Kesenangan hidup. Saudara kasih Tuhan tanpa disadari bahwa banyak perkara-perkara di dalam hidup kita tahu itu menghambat iman kita. Kita tahu itu akan mengganggu pertumbuhan iman kita. Tapi kita sengaja peluk-peluk dia. Apa itu saudara? Itu boleh berupa hobi. Ya, itu juga boleh berupa dalih. Saudara, itu juga boleh berupa apa? Kemalasan. Itu juga saudara boleh berupa bermacam ikatan-ikatan lainnya. Saudara dan saya sendiri paham apa ikatan, apa beban-beban dalam hidup kita yang membuat kita apa? Tidak berbuah, yang membuat kita sudah kasih mati rohani. Saudara dan saya tahu penyakit-penyakit ini ada dalam hidup kita dan setiap kita mempunyai penyakit ini. Tapi dikatakan firman Allah, ketika engkau tahu itu penyakit, firman Allah katakan harus tinggalkan. Amin. Jangan biarkan saudara, ya, membiarkan hal yang salah itu tunggu, ya, waktunya bila dia akan berbahaya bagi kita. Coba saudara kasih Tuhan. Ada satu istri pastor. Dia ini waktu mengalami gangguan kesehatan, dia datang ke dokter. Dan dokter katakan, kamu sedang diserang dan kamu sedang berada dalam satu penyakit yang serius. Apa itu? Dia bilang, ada tanda-tanda kamu kena apa? Cancer. Dan apa yang terjadi? Dokter kasih nasihat saudara, harus ya kamu menjalani pembedahan. Tapi orang ini takut saudara, takut. Ya saya tidak tahu apa yang membuat dia takut. Akhirnya apa saudara? Dia hanya berharap doa dan puasa. Ada jawaban atau tidak saudara? Tidak.
Kenapa Tuhan kata? Ya, ada doamu harus dijawab melalui apa? Mujizat. Tapi ada doamu harus dijawab melalui apa? Ilmu pengetahuan yang Tuhan karuniakan kepada orang di bumi. Itulah saudara. Jadi apa yang terjadi saudara? Karena dia biarkan hal itu terjadi, akhirnya sampai saatnya dia dipanggil Tuhan karena hal ini. Jadi membiarkan sesuatu yang mengikat hidup kita dalam hidup kita, saudara, tanpa harus ada perjuangan untuk meninggalkannya. Alkitab menyatakan dia akan menjadi pemasa. Apa itu masa? Tunggu masanya bila dia meledak di dalam hidup kita. Nah itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Bagaimana bertekun di dalam iman, saudara. Nah, dikatakan yang kedua apa? Meninggalkan dosa. Nah, apa dosa yang ditelusuri, yang dimunculkan di dalam kitab Ibrani? Ya, sebelum itu kita akan melihat ayat ini kembali. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melihat kita, marilah kita apa? Meninggalkan semua beban dan dosa yang apa? Begitu merintangi kita. Jadi dosa itu tidak pernah yang baik. Dia akan menghalangi, dia menghambat pertumbuhan kita. Dosa yang begitu merintangi kita dan apa? Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi ada hal yang kedua di sini, saudara, yang harus kita tinggalkan. Apa itu? Apa itu yang harus ditinggalkan? Ibrani, ya. Saya lupa, ya. Ibrani pasal 2 ayat 15. Coba Bapak Harpe betulkan pasalnya sekitar. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-15, ya. Coba. Nanti kasih pindah balik ya. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-13. Dan lagi aku menaruh perjanjian, lagi sesungguhnya inilah apa? Bukan 15. Oke. Sorry. Ibrani, ya. Saya lupa saudara, Ibrani pasal 3 atau ayat 15. Oke, tidak apa-apa. Ya, saya sudah tulis ayat. Jadi ini yang menghambat iman kita, saudara. Apa dikatakan? Kembali kepada ayat tadi, Bapak Harpe. Kembali, tidak terulang. Oke. Ibrani, oke. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengarkan suara, janganlah keraskan hatimu seperti kegeraman. Nah, apa dosa saudara ke situ hanya harus kita tinggalkan? Dikatakan apa? Keras hati. Tahu apa itu keras hati, saudara? Sudah dengar firman Tuhan berulang-ulang, buat ini tapi tidak mau, ya, berlembut kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan biarkan dia di dalam kekerasan hatinya. Jadi keras hati itu adalah dosa yang sering melekat dalam hidup kita, dan itu membuat saudara dan saya, dikatakan firman Allah di sini, ya, boleh kehilangan iman, boleh mati iman. Nah, terus kita lihat yang kedua, Ibrani 3:4-5. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan apa? Tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, 1 Timotius 1. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di ayat ini, ya, apa dosa yang dimunculkan di dalam kitab Ibrani. Bukan saja keras hati, tetapi kita melihat di sini apa itu di ayat yang keempat. Ada dosa apa? Persinahan, saudara. Ada dosa persaudarahan. Nah, itu yang menguasai dunia. Hari-hari ini, saudara, kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar dan sulit, di mana orang tidak lagi menghargai pentingnya menjaga
ya saudara kasih Tuhan, ya, supaya hidup kita jangan jatuh ke dalam apa? Persaudaraan atau persinahan. Saya baru baca kemarin di CNN, saudara, ya. Kau tahu pusat gereja Anglikan itu di mana? Di mana? Siapa yang tahu? Pusat gereja COJ itu di mana? Di Amerika, Cleveland, Tennessee, saudara. Itu pusat kita. Harus tahu di mana pusat kita. Jadi besok-besok kalau Bapak Jos, Ibu Elsie pandai bahasa Inggris, berkunjung di sana akan dibiayai oleh apa? Ibu Poppy. Sebab dia memang orang yang murah hati, ya saudara. Ya, tapi syaratnya harus tahu bahasa Inggris, oke? Nah, saudara yang kasih tahu. Oke, saya kembali tadi. Gereja Anglikan tahu pusatnya di mana, saudara? Di Inggris. Saya baca di sini kemarin terkejut saya, saudara. Gereja sedang berunding, sedang memutuskan boleh tidak perempuan sama perempuan yang isi orang minggu lalu harus dinikahkan di gereja. Tahu saudara, ini yang betul-betul mengerikan. Tahu gereja ini, saudara kasih Tuhan sangat keras di dalam hal menjaga kekudusan, tapi hari ini sangat-sangat mengejutkan. Mereka sudah mulai kompromi. Ini sudah zaman maju, ya. Ini sudah zaman maju. Kita tidak boleh lagi berpegang pada kebenaran. Sudah harus berkompromi. Lelaki sama lelaki bila isi borang harus dikawinkan. Demikian juga perempuan. Apa sedih saudara atau tidak? Sedih. Dan ini dikatakan firman boleh menghantam iman kita sampai iman kita mati. Dan ketika iman mati, saudara dan saya boleh beribadah, saudara dan saya yang boleh melayani, saya masih boleh berkhotbah. Tapi kalau iman sudah mati, dikatakan firman Allah, kamu tidak beda dengan ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu mereka akan dibinasakan Allah. Saudara kasih Tuhan, tahukah dosa seks itu dosa yang paling enak. Tapi Amsal mengatakan, siapa melakukannya, rasa malunya tak terhapuskan sampai selama-lamanya, saudara. Selama orang itu akan hidup. Ya, berbeda dengan dosa-dosa lain seperti mencuri. Kalau saya mencuri uang saudara, misalnya mencuri duitnya apa? Mr. Lock 1.000. Ya. Satu ketika mungkin ada orang kasih, oke saya minta juta lo saya kasih kembali gitu. Selesaikan masalahnya kan? Tapi kalau dalam hal kes-kes seperti ini tidak boleh. Kalau orang sudah rusak saudara, boleh lagi kembalikan menjadi sumanda? Ya, yang masih sehat tidak boleh. Jadi itu Alkitab mengatakan inilah senjata setan. Nah, apa yang kelima saudara yang dimunculkan di dalam kitab Ibrani, dan ini menjadi tantangan bagi anak-anak Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan apa cukup ada diri apa ada apa, karena akan segala, karena Allah telah berfirman sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kau, ya, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Saya lihat itu, tetapi mereka yang ingin kaya, ayat 10, karena akar segala kejahatannya apa? Cinta uang, sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya. Jadi sudah dosa yang boleh membuat iman saudara hancur. Pertama tadi, hati yang keras. Yang kedua dikatakan firman Allah, saudara dan saya jangan berpeluang kepada dosa-dosa seks. Dan yang ketiga dikatakan di sini, apa dikatakan firman Allah? Jangan mencintai uang. Amin. Saudara, jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan melihat uang itu adalah hamba kita dan bukan memperhamba kita. Amin. Saudara kasih tahu, apa bedanya diperhamba uang dan kita memperhamba uang? Ada perbedaannya. Ketika kita diperhamba uang, saudara yang kasih Tuhan, maka itulah yang akan kita sanjung setiap hari. Itulah yang akan menguasai pikiran kita. Disitulah hati kita. Alkitab mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan dewakan duit ini di dalam hidup kita. Dan ketika duit berkata begini, oke, tak payah kamu pergi gereja. Karena apa? Ada uang. Ya, aku boleh membawa engkau apa? Bermelancong, ya, berpiknik, ya, ke Gunung Kinabalu. Ya, mari. Itu namanya diperhamba apa? Oleh uang. Tapi ketika saudara dan saya memperhamba uang, ya, kita ada uang, terus katakan, hari ini gunakan duitmu apa?
membayar gedung gereja sebagai asisten. Ada amin? Amin. Tuhan kasih uang, kamu ada uang. Sekarang ini keyboard sudah masanya diganti, gunakan duitmu. Amin? Amin. Nah, itu namanya apa? Kita memperhamba uang, bukan kita. Tapi hari-hari ini saudara kasih Tuhan, karena banyak orang cinta uang, kemudian uang itu memperhamba dia. Dan karena hal ini banyak orang kehilangan imannya. Imannya jadi mati, saudara. Yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius, hanya ada satu musuhku di bumi ini, saudara, yang hebat. Dan itu memperebutkan hati anak-anakku, ya, yaitu Mammon. Mammon berbicara tentang atau harta. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita berdoa supaya Tuhan berkati hidup kita melalui yang sebab kalau tidak ada kawan hidup saudara dan saya saudara, kita alami semua. Bagaimana rasanya kalau kita ada uang? Amin. Tapi kita mengatakan ketika uang hadir di dalam hidup kita, jangan pernah biarkan dia kita cintai. Amin. Memperhamba hidup kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itulah hal-hal yang harus kita jauhkan dari hidup kita. Nah, sekarang mari kita melihat yang ketiga. Bagaimana bertekun di dalam iman. Amin. Nah, dikatakan, kita akan baca masih dalam ayat yang sama, saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Kita masih yang ketiga. Apa, saudara? Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ternyata saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, Tuhan tidak mau kita berlaku pasif. Amin. Tapi dikatakan iman kita harus berbuat sesuatu. Amin. Iman kita harus berbuat sesuatu. Nah, bagaimana iman itu yang harus berbuat sesuatu? Itu dikatakan kita harus ikut dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi iman itu dilatih untuk berlomba, dilatih untuk berjuang, ya, dilatih untuk bekerja, saudara. Ya, itu namanya bertekun di dalam iman. Nah, bagaimana itu kita lakukan? Nah, di sini ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata diwajibkan itu saudara kasih Tuhan, ya, saudara suka atau tidak, saudara harus melakukannya. Amin. Kalau waktu kita kena COVID, kerajaan mengatakan semua orang wajib pakai apa? Masker. Dan kemudian kewajiban yang kedua, boleh beribadah, tapi diwajibkan ada hand sanitizer, apalagi ini dan itu. Siapa-siapa yang melanggar hal ini, dia akan kena hukuman. Jadi banyak di antara orang yang memang pun kita tidak suka, sudah tiba-tiba mulut ditutup sepanjang apa? Kita pergi di mana-mana atau berada di gereja, itu tidak enak. Apakah saudara dan saya tidak sedih bersyukur hari ini tidak lagi kita pakai itu? Amin. Tapi tutup terus. Nah, bagaimana saudara kalau tiada duit, mau tutup terus, bau sudah itu masker. Ya kan? Menyebar ke mana-mana karena baunya. Kalau ada duit tidak akan. Betapa susahnya. Dari itu berkata, ada anugerah. Kita sudah dibebaskan, Tuhan tidak kerajaan tidak perlu lagi. Tapi waktu peraturan itu dikuat-kuasakan, saudara suka atau tidak, saudara benci atau tidak, tetap diwajibkan. Amin. Nah, di sini ada perlombaan yang diwajibkan bagi saudara untuk mengikutinya sebagai anak Tuhan. Amin. Nah, mari apa itu, saudara? Nah, kita lihat yang pertama, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maksudnya ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus apa? Telah hidup. Pertanyaannya sebenarnya, apakah saudara dan saya kini hari ini bahwa kamu sudah ada di dalam Yesus? Amin. Kita sudah ada di dalam Yesus sebab kita sudah percaya dia, menerima dia secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi Tuhan berkata, jika aku sudah ada di dalam hidupmu, apa kewajiban kita? Kita harus hidup sama seperti Kristus telah
hidup. Ini kewajiban yang tidak boleh saudara dan saya langkahi, yang tidak boleh saudara hindari. Harus mesti, ya. Kristus sudah ada dalam kita. Dikatakan firman Allah, saudara dan saya diminta Tuhan, hiduplah seperti Yesus itu. Nah, saudara, bagaimana Yesus waktu hidup di bumi ini, saudara? Apa yang saudara dan saya lihat dalam Yesus? Saudara yang kasih Tuhan, hidup Yesus banyak dihabiskan mengasihi orang. Amin. Hidup Yesus, saudara dan saudara, banyak dihabiskan untuk mengasihi musuh-musuhnya. Hidup Yesus banyak dihabiskan untuk menabur kebaikan dan lain sebagainya. Hidup Yesus dihabiskan untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, ya. Dan banyak lagi hal-hal. Nah, Yesus berkata, ya, hidup yang aku telah jalani selama aku hidup di bumi, saudara dan juga harus mengikuti. Men, itu yang pertama. Kita lihat yang kedua, pengkhotbah. Ini yang diwajibkan. 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah apa? Kewajiban. Apa dikatakan? Setiap orang. Bukan dikatakan kewajiban kepada satu bangsa, tapi dikatakan kewajiban kepada setiap orang. Artinya tidak ada orang terlepas dari hal ini, yaitu dikatakan harus takut kepada Tuhan, berpegang kepada perintahnya. Artinya hidup ya di dalam menaati perintah-perintah Tuhan. Perkara takut ini dikatakan harus ada di dalam hidup kita. Amin. Ini penting sekali, saudara kasih Tuhan. Selama kita tidak ada rasa takut kepada Allah dalam hidup ini, saudara kasih Tuhan, kita boleh ya berbuat sandiwara, ya boleh di depan orang baik, tapi di belakang mulai pun. Oke? Nah, itu kewajibannya kedua. Mari kita lihat apa kewajiban yang ketiga. Mari baca bersama-sama, karena ini hukum yang terutama. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum utara? Nah, ini pertanyaan. Perhatikan saudara. Ayat 37, baca bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap apa? Akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang penting dan yang pertama. Kalau ada hukum yang penting juga, tapi itu yang kedua. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, ini tidak boleh, tidak ada di dalam hidup kita. Kenapa? Dikatakan ini hukum yang paling utama, ya, dan yang terutama. Amin. Kasihi Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau dalam Markus ditambahkan kasih Allah dengan kekuatanmu, kasih Allah dengan segenap hatimu dan jiwamu, dengan segenap apa akal budimu, dan dengan apa segenap kekuatanmu, di dalam kitab Markus. Nah, saudara, itu sebabnya apapun yang kita lakukan bagi Tuhan harus dengan segenap hati. Amin. Nah, belajar juga itu, saudara kasih Tuhan, harus dengan segenap hati. Sebab itu tanda mengasihi Tuhan. Amin. Jadi belajar firman, belajar di sekolah juga itu tanda mengasihi Tuhan. Amin. Harus dengan segenap kasih Allah, dengan akal budi, maksudnya dengan pengetahuan. Nah, bagaimana kita mengasihi Allah kalau kita bodoh, saudara? Tidak mungkin. Dunia ini, saudara kasih Tuhan, banyak hal yang kita dapatkan yang baik karena ada orang-orang punya pikiran yang hebat. Amin. Dan orang itu, saudara kasih Tuhan, siang malam mengadakan penelitian. Hari ini Tuhan juga berkati dunia ini dengan saudara dan saya memiliki hikmat. Amin. Saya bersyukur kesaksian daripada Ibu Juliana tadi katakan, saudara, terjadi kejutan dalam hidupnya. Amin. Saudara, saya tidak sangka-sangka waktu kita berdoa, saudara, mungkin kita itu anggap
itu biasa. Nah, kan biasa karena kita berdoa dari rumah ke rumah kan, tapi ada keluarga boleh merasakan keajaiban daripada doa yang dibawa lewat apa? Persembahan lagu-lagu kerolling. Amin. Jadi saudara setia mengikuti kerolling. Amin. Dan depan kita ada kesaksian hari ini. Oh, ternyata doa-doa kita sampaikan ada berkatnya. Dan yang kedua saudara, ada keluarga, tapi bukan keluarga kami, tapi bukan saudara-saudara jemaat di sini. Waktu dia datang ke rolling beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, saudara kasih tahu, saya tidak hati untuk mengunjungi, tapi dia bilang tolong kunjungi. Nah, waktu kita kunjungi dia punya suami penyembah tapi bohong sudah, penyembah iblis. Tapi hari itu dikatakan minta didoakan, sudah didoakan, dia sembuh. Apa yang terjadi saudara? Beberapa masa kembali Tuhan ambil, mari kita pulang. Ada kesembuhan yang kekal masuk surga. Amin. Kesembuhan ini sementara, tapi kalau masuk surga sembuh selama-lamanya. Tuhan sudah panggil dia. Tapi dari dua fakta ini, dua kejadian ini saudara, ternyata doa-doa yang saudara sampaikan itu ada kuasanya. Amin. Mari tetap setia berdoa. Amin. Saya masih ingat saudara, waktu saya punya diri, si Budi minta datang ke sini. Itu yang saya ingat dari hidupnya, salah satunya saya ingat saudara. Katakan, waktu dia masih bekerja di beberapa majikan, dia ancam dia punya majikan. Waktu saya berdoa jangan kacau ya. Wah, hebat saudara. Jadi majikannya kalau dia begini jangan kacau apapun bentuknya. Amin. Nah, doa seperti ini harus kita bangun di dalam hidup kita. Nah, dikatakan, dan pokok yang kedua, kasihilah sesamamu ya seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini penting saudara kasih Tuhan. Tidak ada orang yang membenci dirinya. Amin. Walaupun sejelek-jeleknya saya tetap mengasihi saya punya diri. Ya, buktinya setiap pagi saya lihat juga saya punya muka. Siapa lakukan itu? Halo? Semua kan? Kita selalu bercermin. Amin. Itu artinya saudara Anda juga mengasihi dirimu. Kan? Kemudian kita selalu pelihara tubuh kita ini dengan berbagai utama. Kita coba kita tidak kasih saudara, ya kita akan biarkan, akhirnya kita akan mati. Tapi saudara kasih Tuhan, sebagaimana engkau melihat dirimu penting dilayani, lakukan hal yang sama kepada apa? Sesamamu, utamanya kepada saudara seiman menurut Allah. Oke, begitu ya. Nah, ada kewajiban yang ketiga saudara. Apa itu dikatakan? Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan mati khusus saudara. Ayat 7 baca bersama-sama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Apa kewajiban yang ketiga saudara? Yang harus menjadi target iman kita, yaitu setia mengikuti Yesus sampai apa? Ke garis yang terakhir. Apa itu garis yang terakhir? Itu saya katakan tadi, saat Anda menghembuskan nafas yang terakhir. Garis yang terakhir itu juga saudara, berarti saat Yesus datang pada kali yang kedua. Karena Alkitab mengatakan tidak semua orang akan mati, tapi akan bila Yesus datang pada kali yang kedua, ada segolongan, ada sekumpulan anak-anak saudara diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Siapa orangnya itu? Orang yang setia sampai ke akhirnya. Marilah kita saudara kasih Tuhan menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia sampai ke akhir. Amin. Saya bersyukur tahun ini semua pelayan-pelayan masih ada di depan. Amin. Tahun depan saya masih mengingat dan sampai ke hari siang terakhir. Puji nama Tuhan. Itu kewajiban. Yang terakhir, apa dikatakan Matius? Ini kewajiban yang tidak boleh dilakukan saudara. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini kewajiban yang tidak boleh dilakukan dari hidup saudara dan saya. Itu dikatakan menjangkau jiwa-jiwa bagi Yesus. Amin. Saudara, tahun ini mari kita mulai mencabar diri.
Ibu Gembala dikatakan, saya sudah membawa satu keluarga sama Tuhan. Siapa Ibu Florin? Dia tidak ada ini. Dan saya akan berjuang habis-habisan bagaimana supaya jemaat ini boleh sedia seperti yang lain. Amin. Nah, jadi tahun ini saudara, mari kita puasa bertarget dalam ini. Tuhan, izinkan saya memberi hadiah bagi Engkau saat membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Coba jadikan ini salah satu tujuan. Sebab ini adalah perintah yang sangat penting. Waktu Yesus naik ke kayu salib, ini yang dia katakan sama murid, aku akan naik ke surga dan akan datang kembali. Tapi ingat, sebelum aku datang kembali, jadikan bangsa muridku. Bawa orang-orang seberapa banyak untuk diselamatkan. Amin. Jangan menjadi orang-orang Kristen saudara tamaha. Artinya apa? Mementingkan diri sendiri. Ya, biar saya masuk surga, biar kau masuk neraka, karena kau keras hati, kau begini dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Mari hari ini kita jadikan salah satu visi kita di tahun ini, menjangkau banyak jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Siapa jiwa itu saudara? Itu boleh suami kita. Amin. Mungkin keras kepala tapi jangan menyerah. Amin. Amsal Sulaiman mengatakan, setiap usaha jerih payah selalu ada obatnya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Inilah yang dimaksud buat tekun di dalam iman. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nah, kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, bertekun di dalam iman itu sesuatu yang sulit, sukar. Tapi kalau Tuhan perintahkan, itu berarti boleh terjadi dan mesti ada di dalam hidup saudara dan saya pagi hari ini. Dan bagaimana kita mengalami, bagaimana kita berada di dalam iman demikian, kita sudah dengar firman Allah pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, bawa hidup kita, bawa roh kita, bawa segalanya. Seperti mengundang pemain musik datang di hadapan dan kita menyembah Tuhan sesudah kita mendengar suara Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari para tim pemimpin pujian dan pemain musik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semundang Ibu Gembala yang akan bawa adalah pujian yang terakhir tadi. Kita pakai sembah Tuhan, kita mulia Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bye.
yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga atas penyediaan-Mu Tuhan bagi kami dalam hal-hal berkat rohani. Kami diteguhkan, kami diingatkan, kami dihiburkan, kami diperkuat lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melewati semua keadaan hidup ini bersama dengan Engkau. Kami mau Tuhan supaya kami boleh mencapai garis akhir di mana Paulus katakan, ayo kita berlari berlomba-lomba mengejar kepada satu tujuan yang pasti, yaitu merebut mahkota keselamatan, mahkota kehidupan yang Allah janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan jemaat yang sudah mendengar firman. Kami tahu kata firman-Mu, firman itu tidak kembali kepada Engkau sia-sia, tapi firman itu Tuhan akan mengerjakan setiap hati, setiap jiwa yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami percaya tidak ada antara umat Tuhan yang tidak haus dan lapar akan firman-Mu. Dan pada pagi hari ini pastilah benih yang kami terima, kami percaya dengan iman dia akan menghasilkan buah yang lebat dan berkali lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau semakin dalam pertambah-tambahan hikmat kebijaksanaan. Ada sejak pewahyuan yang Tuhan Engkau turunkan atas hamba-Mu, sehingga umat-umat dan jemaat di tempat ini bertambah dewasa di dalam kebenaran firman Allah. Dan Tuhan, kami tetap setia bersama mengiringi Tuhan sampai ke garis akhir. Engkau beri kesehatan, berkati dalam banyak hal dalam hidupnya secara pribadi bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas semua pelayan-pelayan, terima kasih atas seluruh umat dan jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya sukacita Allah akan melimpah-limpah hidup kami. Kami keluar dari tempat ini, kami tidak biasa-biasa, tapi kami menjadi orang-orang yang menang sepanjang minggu ini. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami telah menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita lambai-lambaikan tangan yang sudah diberkati oleh pujian, oleh penyembahan, oleh firman. Dan tiba masanya kita akan memberi. Anda siap sedia untuk menabur? Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa sekali lagi. Terima kasih Allah yang baik yang menyertai kami. Dari permulaan, pertengahan, dan tiba masanya Bapa, kami akan memberi. Kami percaya Allah yang kami sembah itu tidak pernah kekurangan, bahkan berlimpah-limpah dengan berkat-Nya. Seperti di dalam Mazmur 23 ayat 6. Tuhan Yesus pasti menyertai. Dia adalah gembala yang baik, menuntun kami di air yang tenang dan membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Dan Tuhan Yesus lah yang menyertai gadang dan tongkat Tuhan pasti menyertai umat jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kebajikan, kemurahan Engkau limpahkan ke atas umat jemaat-Mu yang siap memberi dan menabur untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang terhulur pada pagi hari ini. Kiranya memberkati setiap pekerjaan mereka. Tuhan Yesus menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami, siap memberi. Yang berkata, Amin. Haleluya. Kasih ada pada kita.
yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta. Karena Allah bergenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah bergenapi firman-Nya, tiada yang berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah bergenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. 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 Mari jemaat sekali lagi kita berdiri, kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, selesainya ibadah kami pagi hari ini, kami bersyukur karena kasih penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan bersama kami dari awal hingga berakhirnya. Dan minggu ini adalah minggu di mana kami akan menjalani aktiviti di dalam berbagai hal. Penyertaan, kasih karunia-Mu Tuhan bersama kami. Amin. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tahu Tuhan bahwa dalam minggu ini ada beberapa umat-Mu yang merayakan tahun baru Cina. Dan umat-Mu akan berkunjung beramai-ramai ke tempat itu. Tuhan, itu sebabnya perjalanan mereka pulang dan pergi ada dalam penyertaan Tuhan. Kecelakaan dan perkara-perkara buruk Tuhan jauhkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dan bagi umat-Mu yang menjalani Tuhan aktiviti pekerjaan. Berkat Tuhan juga akan bersama-sama mereka. Terima kasih Tuhan, beberapa meeting yang telah kami telah adakan. Kiranya semua keputusan-keputusan baik yang lama maupun yang baru, beri kami Tuhan kekuatan, sehingga Tuhan semua keputusan itu kami ambil, kami akan menghidupinya untuk Tuhan Yesus, kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami pun sudah menentukan Tuhan tentang tarikh perayaan Natal kami dan apa yang kami buat. Itu sebabnya semua yang terlibat, khususnya yang sudah diangkat sebuah pengurusi Natal, Tuhan juga memberi hikmat akal budi, sehingga Bapak perayaan Natal yang kami akan hadapi tahun depan, Tuhan Yesus, kami akan melihat Tuhan anugerah berkat Allah mengalir dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hormat kemuliaan bagi Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita pulang ke rumah masing-masing. Hanya anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai jemaat. Amin. Hari ini sampai Yesus datang pada kalian berdua. Dengan ucap syukur dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata, Amin.